Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Oke, kalian sehat-sehat selalu kan untuk zodiak Gemini ya. Saya mencium ada energi tentang rasa kangen yang kuat. Mungkin lagi ada yang mau pulang kepada keluarganya di sini ya. Oke, di sini kalian itu ada keajaiban ya. Ada keajaiban, ada kebahagiaannya di sini. Nah, terus ada hal yang amat sangat membahagiakan di sini. Ya kan? Tadi pas sebelum aku bikin video itu nggak ada nih suara-suara degung ya kan? Aduh, ada-ada aja nih ya. Ini kayaknya ada yang mau hajatan, kalian mau hajatan kali ya. Ada yang mau menggelar pernikahan. Dari tadi aja mau bikin video hujan. Ya, sekarang ada suara degung ya. Mungkin hajatan atau hinatan itu. Lagi cek sound. Ya. Hati-hati juga di sini ada yang mungkin ada yang mencoba-coba cek sound kamu. Tahu cek sound kamu. Nih, Gemini pemarah enggak nih? Gemini baik nggak nih? Ada yang uji coba. Emangnya kalian nuklir? Diuji coba gitu ya. Ada yang coba-coba pengen deketin, pengen tahu nih kalian tuh baik nggak. Kadang alam semesta itu bantu aku ya untuk menjawab semua apa yang sedang kalian risaukan, untuk menjawab apa yang sebetulnya membahayakan kalian itu ya. Di sini tuh Gemini lagi mulai keluar taringnya. Ya, lagi mengawasi banyak hal karena mungkin banyak kena tipu. Akhirnya mengamankan aset, mengamankan harta benda ya. Yang mungkin di sini juga kalian untuk mendapatkannya itu bukan membalikkan telapak tangan ya. Dengan mudah mendapatkan semua. Enggak, kalian itu dapat sesuatu tuh kerja keras, bener-bener ya kan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ibaratnya ya. Yang saya rasakan sih energinya kalian di sini mulai waspada, mempertahankan apa yang kalian miliki, sekecil apapun yang kalian miliki gitu ya. Kalian benar-benar gak mau sampai ada sesuatu hal yang mengancam gitu ya. Oke, aku tutup dulu ya gambarnya ya. Ini tuh sesuatu yang membahagiakan juga. Ada yang udah mencoba memahami sisi baiknya diri kalian. Kalian udah nggak terlalu nyalah-nyalahin diri lagi, udah nggak terlalu neken diri lagi di sini, ya. Karena tarot aku yang sederhana ini ya, tapi bermakna mudah-mudahan. Karena yang aku sampaikan adalah isi, bukan penampilan, ya. Gitu. Kesederhanaan adalah sebuah obat untuk jiwa. Karena orang juga lihat sederhana itu lebih kena gitu. Tapi untuk orang-orang tertentu ya, seperti itu. Hati-hati ya, yang tadi tuh ada cek sound yang mencoba-coba gitu ya. Pengen tahu kamu tuh baik nggak, kamu loyalnya tinggi nggak, loyalitasnya nih ibarat kata. Kamu pinter nggak? Kalau misalnya dalam segi relasi ya, hubungan bisnis sih nggak jadi masalah. Karena jangan sampai di sini ada yang itu sia-sia perjuangannya ya, sia-sia karena ketika kalian lagi bahagia-bahagianya, lagi tenang-tenangnya, ternyata sebelumnya itu pasangannya kamu tuh ataupun mantan kamu, siapapun yang pernah mungkin bermasalah dengan kamu di masa lalu itu ya, sudah dengan orang lain gitu di belakang kamu. Nah, kamu baru sadar, kamu baru bisa tahu gitu ya, kamu melihat itu, melihat perselingkuhan yang dilakukan oleh pasanganmu di sini. Dan kamu mencoba untuk pergi ya, pergi, tapi pergi dalam artian menyendiri ya, tapi ada kesuburan. Kamu mulai menemukan jati diri kamu sebetulnya. Di sini mulai menemukan keberkahan. Jadi ketika kamu bersama dengan seseorang ini ya, yang banyak menipu kamu, menghancurkan kamu ya, menghabiskan semua apa yang kamu miliki gitu, entah lahir atau batin, entah apa yang kamu miliki ya secara finansial gitu demi seseorang tersebut, ternyata dilakukan lah
keadaan yang sudah terjadi ini, itu sebelum kamu tahu dia sudah bersama dengan orang ketiganya gitu. Tapi ketika kamu sendiri di sini, keberkahan datang. Makanya ada the miracle, keajaiban. Keajaiban itu datang dari doa-doa kamu, dari kesedihan kamu, dari air mata kamu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang sukses ya, pada umumnya itu dihasilkan dari air mata, guys. Bukan dari ketawa ketiwi, bukan dari bahagia-bahagia di atas penderitaan orang lain, bukan happy-happy karena mendapatkan apa yang diinginkan, enggak. Karena mendapatkan sesuatu hasil kerja kamu selama ini. Hasil jerih payah kamu di sini, kamu akan bahagia di sini ya. Kamu akan bahagia pokoknya. Kamu akan menemukan orang baru di sini yang mencintai anak-anak kamu di sini ya, mencintaimu sepenuh hati karena ada energi desan. Kalau energi desan, saya optimis. Saya optimis karena desan adalah simbol dari kehidupan baru yang menyinari kamu ya, yang memberikan semangat dalam hidup kamu, memberikan pencerahan. Orang yang ada energi desan itu dia punya pencerahan, dia sistematikanya, pemikirannya itu jalan. Karena apa? Dia dibentuk oleh depresi. Dia dibentuk oleh kegagalan. Menjadikan orang ini bisa mendampingi kamu, bisa memberikan satu motivasi. Karena mungkin kamu lagi berdealing sama motivator mungkin ya. Yang dia itu banyak memberikan solusi-solusi terbaik dalam hidupnya. Jadi memang kita butuh solusi ya. Tapi tidak terlalu nge-push untuk oke gitu, tapi lebih ke menerima semua kesalahan kamu, menerima semua keadaan kamu di sini. Ya, adapun misalnya orang di masa lalu kamu yang sudah berlalu, itu dapat karmanya mungkin sedang banyak negosiasi, banyak perdebatan sama pasangan barunya yang membuat dia hancur ya. Hancur berantakan gitu. Kita lihat the bottom of the deck-nya di sini. Oke. Bottom of the deck-nya ya. Dia sepertinya ingin kembali membangun apa yang telah runtuh, karena di sini ada cerita tentang seseorang ya, King of Coin, dan ada cerita tentang sesuatu yang banjir ya, yang banjir. Ada bangunan yang di sini tuh kebanjiran tapi mencoba membentuk bendungan gitu. Ya, membendung kesedihan ataupun mencoba untuk supaya survive gitu ya, ingin bisa berkomunikasi dulu. Kayaknya orang di luar sana tuh nggak survive sekarang, nggak survive. Dia ingin membangun kembali jati diri dia, membangun kembali kepercayaannya kamu terhadap dia. Ya, di sini ada keinginan itu, tapi entah kapan ya, entah kapan dia ingin membangun kembali kehancuran-kehancuran yang sudah terjadi gitu, atau sudah terlanjur terjadi ya, seperti itu. Tapi entahlah, di sini juga mungkin kamu udah sama orang yang baru, sudah mencoba untuk berdamai dengan orang yang sekarang hadir dalam hidupmu. Seiring kamunya juga udah lupa ya, udah move on. Saya lihat di sini kamu udah move on. Ya, atau kamu sedang membangun kepercayaan diri kamu, membangun benteng pertahanannya kamu supaya nggak terjadi musibah, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang mungkin kamu kemarin-kemarin itu bukannya nggak bisa ngatasin, kamu terlalu baik sih, kamu terlalu percaya gitu, tapi kebaikan yang kamu berikan kepada seseorang juga akhirnya alam semesta mengembalikannya dengan model yang baru gitu. Ibaratnya kalau misalnya kamu punya HP nih, HP kamu ada yang nyuri ya, terus kamu akan diganti dengan HP yang mereknya sama, ataupun yang lebih berkelas dari HP yang kemarin mungkin ya. Kalau memang kamu pengennya yang seperti itu, kamu juga akan mendapatkan itu lagi, tapi ya mungkin dengan isi yang berbeda gitu. A chip yang bagus, yang sudah direhab oleh alam semesta gitu. Kalau misalnya pasangan kamu sudah mendapatkan banyak masalah, banyak kesakitan yang dia terima, karma yang pernah dia lakukan ke kamu, misalnya ya dia berubah menjadi baik, kita lihat sosok kebaikannya tuh sejauh mana. Jangan sampai ini kembali ke pola-pola yang sudah-sudah. Kalau misalnya kalian takut membangun kembali gitu ya, jembatan yang sudah runtuh, itu kan perlu waktu.
perlu waktu. Karena apa? Karena nggak mudah ya, apalagi sebuah pengkhianatan ya. Kalau misalnya ini hanya kelasnya adalah finansial, mungkin kamu masih bisa maklum. Tapi kalau udah hubungannya kamu dihianati oleh orang lain, ya itu mungkin beda cerita. Hanya kamu sendiri yang tahu rasa sakitnya, dan aku juga pernah merasakan. Jadi bukan sekali ya, aku juga ya. Dan itu sungguh-sungguh sangat 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 tidak enak ya. Itu karena hubungan yang sudah lepas itu ya nggak semudah membalikan telapak tangan juga. Cuma kalian yang tahu caranya. Yang aku cuma bisa ngedoain aja ya, apakah ini baik atau tidak kita lihat nanti ya. Pasangan kamu yang mau balik lagi atau misalnya yang udah sama orang lain, kita lihat situasinya ya. Kita personal reading ya, kamu nanti coba healing sama aku, kita tahu wetonnya kamu sama dia itu ujungnya seperti apa. Kita harus tahu ya, jangan sampai berharap tapi hasilnya nol. Jangan sampai apa yang kita miliki ya itu jadinya endingnya tercabik-cabik lagi ya. Kita harus safety lah. Kita mencoba untuk menjadi sahabat. Kalau memang saling mengobati satu sama lain, kita saling terbuka lah komunikasi. Tapi dalam artian kita ada di jalur masing-masing. Kenapa? Supaya tidak ada pergesekan. Karena jangan sampai ada satu kayak masih luka ya. Kalau masih luka jangan coba untuk membangun hubungan dengan siapapun. Sembuhin dulu lukanya, baru kita move on. Move on itu banyak cara. Bukan kita move on mengganti laki-laki dengan laki-laki lagi, atau mengganti wanita dengan wanita lagi. Tapi move on, terima dulu dirinya kamu. Terima semua kesalahannya kamu dulu. Ya, karena itu yang lagi harus di-up dulu diri kamunya. Bukan mudah ya bagi wanita ataupun laki-laki yang setia, yang dianya udah punya niat baik, itu nggak mudah cari pengganti. Kalau orang yang mudah cari pengganti biasanya ya bisa dikatakan cepat move on, tapi sebetulnya enggak sih. Orang yang cepat mengganti itu biasanya karena nggak mau terganggu sama orang yang lama. Tapi kadang-kadang kalau kita yang memang karakternya ketika bersama dengan orang lain malah inget, ya itu menyiksa, lebih baik itu jangan dulu. Itu artinya luka kamu, luka batin kamu belum sembuh. Karena trauma itu nggak bisa sehari dua hari. Harus banyak cara ya, banyak metode. Gitu ya. Di samping kalian juga berdoa, menyerahkan segalanya, kalian juga belajar menerima sebuah kenyataan. Lebih baik menerima sebuah kenyataan yang pahit daripada kita diiming-iming oleh ilusi-delusi ya, dan hayalan yang hanya diberi mimpi. Kayak gitu, masih banyak hal-hal yang positif yang harus kita lakukan selain daripada mengharapkan sesuatu yang akibatnya akan menyakitkan kamu. Kalau kamu udah berusaha, berarti kamu bagus, kamu udah sukses. Sebelum kamu sukses, kenapa? Kamu udah usaha. Tinggal nunggu hasilnya. Tuhan semesta alam mau ngasih apa, itu aja ya ceritanya ya. Oke, di sini ada zodiak apa aja ya. Kita lihat. Di sini zodiaknya ada zodiak Cancer, Gemini, atau kalian pacaran atau berdealing sama sesama Gemini, Aries, Virgo, Capricorn. Ya. Lalu di sini pesan semestanya adalah seperti itu. Kita lihat inisial namanya. Oke, kita lihat inisial lama. Ini ada truk belanja nih. Kalian suka belanja ya? Suka belanja, nggak apa-apa belanja. Yang penting-penting aja ya, sesuai sama kebutuhan. Jangan sampai melebihi kemampuan juga. Harus selalu ukur keadaan kita ya. Untuk hari esok mana gitu, untuk minggu depan mana ya. Oke, ada huruf E, ada huruf I, ada huruf N. Ya, ada yang mau kembali tapi ragu, takut ya, mundur maju kayak gitu ya, sampai kebalik nih hurufnya. Tuh kan? Ya.
Ada huruf R, huruf C. Oke. Ini ada yang cinta sama kamu ya, tapi agak sedikit narsis ya. N, R, C, T, O. Kalau mungkin misalnya di sini adalah tentang sebuah RCT, tinggal pakai I ya. Nama stasiun swasta, ya, nama televisi ya. Itu mungkin dia sedang menonton kamu, dia suka lihat kamu, stalking kamu, bisa aja ya. Dia ngawasin kamu dari kejauhan, kamu lagi sama siapa, udah move on belum? Udah bisa lupain dia belum? Mungkin gitu. Oke, lalu di sini ada huruf I. Ya, kayaknya ada yang sudah benar-benar udah nggak sama sekali punya perasaan apa-apa terhadap orang yang mungkin sudah mengecewakan kamu. Di sini ada huruf I, ada huruf H, ada huruf W. L, Y. Oke. Ada yang satu wilayah tempat, kota gitu ya, kabupaten, mungkin se-RW, mungkin tetangga, mungkin depan rumah kamu, bisa aja. Terus ada yang rezeki kamu lagi top, sekarang lagi banyak rezeki ya, lagi banyak banget lah peluang, lagi banyak hal-hal yang menakjubkan di sini ya. Oke, ada yang benar-benar cintanya cuman sama kamu gitu, ada yang juga mendatangkan will wanita lain atau laki-laki lain ya, yang ternyata tidak bisa sayang sesayangnya kamu sama dia ya. Oke. Siapa lagi? Dia berjuang, dia sedang berjuang ya, berjuang untuk bisa melupakan kamu. Berjuang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mungkin. Dia masih belum bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan kamu, ataupun ya kalau emang orangnya memang dasarnya baik ya, dia akan kembali baik, dia akan mengingat kebaikan kamu. Kalau orangnya yang nggak pernah melihat sisi kebaikan kamu, dia melupakan kamu, berarti orang tersebut memang orangnya mudah melupakan kebaikan orang lain gitu ya. Gitu. Menurut dia kamu tuh top banget. Cuma kamu gitu loh yang bisa ada, yang dianggap sebagai mantan yang terindah mungkin. Ya, yang pernah mengisi kehidupannya di sini. Ya. Incorrect. Di sini ada yang sedang mengatasi. Ya, mengatasi segala sesuatu tentang kebenaran. Bahwa benar, dia mengakui bahwa kamu itu lebih berkualitas dari pasangannya dia yang sekarang. Yang tadinya dia denial, sekarang dia mulai mengakui bahwa kamu adalah pasangan yang top, bahwa kamu masih punya nilai lebih ya, lebih tinggi dari pasangan dia yang sekarang ataupun siapapun itu. Ya, mungkin pasangan kamu main-main ya sama kamu, yang orangnya kamu tuh nggak bisa dipermainkan gitu ya. Oke, di sini ada pesan ya. Oke, pesannya adalah, aku lihat dulu. Oke, pesannya adalah doa kita hendaknya diberkati secara umum karena Tuhan paling tahu apa yang terbaik untuk kita ya, dari Socrates. Kalau misalnya kita tidak bisa bersatu dengan seseorang yang kita inginkan atau yang kita harapkan ya, Tuhan lebih tahu ya yang terbaik untuk kamu. Tuhan tahu kamu tuh mampu dan tidak. Ketika kamu dipisahkan berarti kamu tidak mampu. Masuk akal kan? Ya. Ketika kamu dihadirkan berarti kamu mampu. Ketika misalnya ada orang yang nyakitin kamu berhubungan dengan orang itu, ternyata kamu dimampukan ya, yang itu yang terbaik untuk kamu. Ketika misalnya pada saat kamu berpisah, itu yang terbaik, berarti kamu tidak mampu. Kalau misalnya kamu emang udah nggak mampu, ya kamu lepas. Jangan sampai memaksakan sesuatu. Aku masih mampu kok sama dia, walaupun dia seperti itu. Tapi hati kamu itu banyak sayat-sayatan kamunya, jadi gak bisa tidur, insomnia, kamu jadi gampang tersinggung, kamu punya luka batin, berarti itu kamu mesti pergi, mesti meninggalkan hubungan yang sudah tidak berfungsi, meninggalkan hubungan yang beracun ya, karena Tuhan tahu yang terbaik. Dengarkan hati kamu maunya apa, lalu kamu renungkan apa yang sebetulnya harus saya lakukan. Oke, dibantu mungkin sama psikolog kamu atau psikiater kamu atau teman-teman spiritual kamu di situ, yang bisa mendengarkan kamu, mengerti akan keadaan kamu, yang percaya dengan semua apa yang telah terjadi kepada kamu. Oke?
Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nomor satu ya, jangan lepaskan ya berdoanya kamu setiap malam, pagi, dan sore. Berdoa untuk keselamatan kamu, kebahagiaan kamu. Semoga Tuhan di sini mendatangkan seseorang yang terbaik untuk kamu, yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kamu ya. Yang terbaik untuk Tuhan, yang terbaik pasti juga untuk kamu dan keluarga kamu. Kalau misalnya kamu sendiri untuk saat ini itu yang terbaik. Berarti Tuhan ingin kamu sendiri memantaskan diri, menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang, membangun diri kamu, mengangkat jati diri kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi lebih pantas ya. Kamu pantas bahagia, bahagiakan diri kamu lagi dulu ya, karena kamu terlalu banyak membahagiakan orang lain. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik itu tidak lama untuk mengobati luka hati kamu dan kamu sembuh. Kamu bisa bahagia dengan siapapun kamu berada. Ketika hati kamu sembuh, kamu bisa di mana aja berada ya kan. Kamu enjoy dengan diri kamu. Itu yang paling penting. Selalu bahagia dalam keadaan apapun. Energi kebahagiaan akan mendatangkan sebuah kebahagiaan yang lain dan pintu rezeki pun terbuka ya. Satu, yang pasti maafkan segala hal dan maafkan semua orang, terutama maafkan dirimu. Beri kesempatan dirimu untuk membangun harga dirimu kembali ya. Karena apa? Cuman kamu yang bisa membangun harga diri kamu, menaikkan harga diri kamu ya. Oke, gitu aja untuk readingan zodiak Gemini. Sukses selalu ya. Makasih udah nonton videonya. Semoga kalian selalu diberikan kelimpahan rezeki ya, yang bisa berbagi untuk sesamamu ya. Oke, makasih Gemini atas waktunya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Gemini selanjutnya. Dadah.